Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Iya bentar kok Bu. Jalan nanti kalau udah bapaknya tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Masih semangat ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kelapa sawit dan tentang pembibitan kelapa sawitnya. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kesehatan, dalam sehat dan walafiat. Amin. Dan tidak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana pada hari ini kita bisa berhijrah dari zaman jahiliyah menjadi zaman modern saat ini. Perkenalkan sebelumnya anak-anak, nama saya Priyadi. Saya ayahnya Dinda, mungkin teman-teman udah kenal semua ya. Saya penanggung jawab dari pembibitan kelapa sawit. Dan sekaligus saya pengelola pembibitan kelapa sawit Dua Darah Nibung ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang tanya orang tua, tetangga atau nenek kakeknya tentang bibit Dua Darah itu siapa pemiliknya, itu adalah ayahnya Dinda yang Apa namanya bernama tadi? Priyadi. Tadi siapa namanya? Siapa namanya? Bapak Priyadi. Siapa? Bapak. Bapak Priyadi itu siapa ya? Ayahnya? Ayahnya Dinda. Nah, gitu ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tanaman kelapa sawit pada umumnya dan pembibitan pada khususnya. Nah, yang sudah disampaikan sama Yohana tadi bahwa kelapa sawit itu dari berbuah, diambil buahnya tidak serta-merta langsung buahnya tinggi atau besar. Semua berawal dari yang kecil. Nah, kalau anak-anak kan dulu di waktu sebelum sekolah kan ada ini juga kan, masih kecil kemudian menjadi bayi seperti itu ya. Nah, untuk kelapa sawit itu bisa digunakan untuk apa? Kalian ada tahu nggak anak-anak, kelapa sawit itu jadi apa? Minyak goreng atau minyak sayur seperti itu ya. Kemudian bisa dijadikan sebagai bahan mentah sabun, bisa jadikan sebagai sampo. Kita baru tahu. Baru tahunya jadi minyak sayur. Ya. Jadi sebenarnya kelapa sawit itu bisa digunakan banyak hal. Cuma bahan kelapa sawitnya itu hanya 5% untuk sebagai pelicin seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan bahan minyak yang lain itu biasanya biayanya mahal, harganya mahal. Nah, yang paling mahal untuk produk kelapa sawit itu digunakan untuk kosmetik, lipstick seperti itu atau bedak dan lain sebagainya, skincare seperti itu. Kalau yang untuk kosmetik itu biasanya yang di dalamnya Bu, dalamnya yang putih. Dagingnya. Kan kalau kelapa sawit itu kan ada yang dagingnya yang itu sebagai minyak sayur, kemudian dalamnya itu kan ada putih, kayak bijinya. Nah, putih itu yang digunakan untuk bahan-bahan kosmetik, skincare, sabun, sampo dan lain sebagainya.
Untuk kelapa sawit itu kuncinya ada dua anak-anak ya. Nah, yang pertama itu adalah bibit. Nah, bibit itu ya masa-masa kanak-kanak seperti ini. Kita termasuk bibit kita. Nah, ya anak-anak itu seperti bibit. Nah, bibit itu anak-anak kalau di rumah minum susu enggak? Minum. Nah, biar kenapa? Biar kuat, biar sehat, biar pintar. Nah, kelapa sawit juga sama. Kelapa sawit di dalam pembibitan itu juga butuh vitamin, butuh susu, butuh makanan. Namun vitaminnya berbeda dengan kita. Kita kan manusia. Nah, kalau kelapa sawit kan tanaman seperti itu. Nah, untuk kelapa sawit itu pastikan untuk menggunakan bibit unggul. Kenapa? Karena bibit unggul itu menghasilkan produk yang lebih dan lebih. Nah, kemudian untuk mendapatkan bibit unggul itu tidak instan atau tidak cepat, butuh proses. Nah, seperti kalian anak-anak, kalian itu kan nanti habis selesai acara ini kalian ada yang suka es krim nggak? Nah, nanti kita akan berikan hadiah atau berikan es krim semuanya. Bilang apa? Nah, dengarkan dulu ya anak-anak ya. Dikasih. Nah, nanti Bu Guru bisa dilihat siapa yang bandel, siapa yang nakal tidak diberikan es krim ya Bu Guru ya. Oh, jadi dengarkan dulu ya. Nah, untuk mendapatkan bibit unggul tadi, kita biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. 2 minggu dengan persyaratan biasanya mengajukan fotokopi KTP dan sertifikat tanah seperti itu. Itu untuk pembelian bibit unggul. Jenis apapun kelapa sawitnya itu pasti minta fotokopi tanah sama fotokopi sertifikat tanah sama fotokopi KTP. Tujuannya itu adalah untuk sertifikasi pada tambah keasliannya seperti itu. Nah, ini sebagai contoh aja ya sertifikat untuk ketambah atau bibit kelapa sawit. Nah, ini contohnya ya. Contohnya untuk sertifikat bibit kelapa sawit yang emas. Di Indonesia ini ada 19 jenis kelapa sawit ya anak-anak ya. Nah, banyak nggak? Nah, nanti bisa disampaikan kepada ayahnya untuk memilih salah satu dari jenis bibit unggul. Untuk di sini itu biasanya yang terkenal itu adalah bibit lonsum, bibit PPKS seperti itu. Nah, yang lain bagaimana? Yang lain belum begitu tenar atau belum begitu kenal seperti itu. Nah, ini tujuannya KTP sama sertifikat tanah tadi itu fungsinya adalah untuk sertifikat untuk penamaan dari ketambah kita, bibit kita. Nah, ini kan ada namanya. Nah, mungkin Ibu bisa lihat. Nah, namanya Priyadi bibit. Priyadi. Nah, dan nanti ada alamatnya seperti itu. Namanya Priyadi Yati, Desa Bumi Makmur, Kecamatan Ibu. Nah, seperti itu. Nah, untuk keasliannya pasti cuman untuk bibitnya sertifikatnya beda-beda ya, tergantung PT-nya seperti itu. Nah, yang jelas jenis bibit apapun itu pasti ada Dinas Perkebunan Indonesia seperti ini. Ini label biru namanya. Nah, seperti itu. Kalau anak-anak itu biasanya setiap lahir pasti ada apa? Akte kelahiran seperti itu. Akte kelahiran digunakan untuk daftar sekolah, untuk apa? Untuk daftar ngaji, untuk nanti kedepannya bikin KTP seperti itu ya.
Nah, jadi sertifikat itu ada nomornya, ada registrasinya. Jadi tidak akan mungkin tertukar seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pembibitan kelapa sawit ya anak-anak ya. Seperti kalian dirawat oleh orang tuanya. Kalian hari ini ada yang mandi nggak? Mandi semua ya. Nah, sawit bibit kelapa sawit kita juga setiap pagi mandi seperti itu. Mandinya 2 kali juga loh. Ya, Mandi sendiri ya. ya jadi di dalam pembibitan kelapa sawit itu Adek, ada awas, Dek. 4 hal yang wajib yang harus kita lakukan. Mungkin kalau kita sebagai manusia biasa kan kita melakukan 4 sehat 5 sempurna ya anak-anak ya. Nah, makanannya, vitaminnya, susunya, buah, sayur seperti itu. Nah, tanaman kelapa sawit juga sama. Nah, tanaman kelapa sawit itu ada 4 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah penyiraman. Nah, Apa namanya? penyiraman. Nah, penyiraman itu biasa dilakukan 2 kali. Nah, kalian kalau mandi berapa kali? Ayo. Kapan saja? Pagi dan sore. Nah, sama. Bibit kelapa sawit juga sama. Nah, kalau bibit kelapa sawit itu paling lambat mandi jam 9. Nyiramnya jam 9. Nah, kalian kalau libur mandinya paling lambat jam berapa? Ayo. Waduh. Seperti itu. Nah, kenapa pagi sebelum jam 9 jam 10 itu karena kalau siang dia itu kena kepanasan seperti itulah. Jadi terjadilah penguapan. Nah, kalau terjadi penguapan dampaknya kepada tanaman kita menjadi gosong seperti itu. Nah, kalian anak-anak, halo, siapa yang mau es krim? Oh, kalau mau es krim nggak boleh rame. Harus didengarkan ya. Nah, untuk penyiraman tadi kita melakukan 2 kali pagi dan sore. Sore paling cepat itu jam 4 sore. Jam 4 sore nyampe jam 6 seperti itu. Nah, kenapa kok dilakukan jam 4 sore? Ya nanti gosong. Seperti kalian kalau siang pernah mandi ya pasti tak dimarah sama orang tuanya. Takutnya gosong gitu. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah pemupukan. Nah, pemupukan itu biasa kita gunakan itu tergantung dosis, tergantung waktunya. Nah, ini kita akan mengenalkan ya. Nah, ini pupuk yang kita gunakan ya. Pupuknya menggunakan NPK Mutiara. Nah, ini seperti vitamin. Kalau kalian minum susunya kalian mereknya apa? Ayo. Susu apa? Susu sapi ya, betul. Mereknya ada SGM, ada Danko, ada apa lagi ya Bu Guru ya? Susu cuma semuanya itu ya susunya susu sapi seperti itu. Atau kita menggunakan susu seperti ini. Ini ada lagi. Nah, NAP. Nah, kemudian kita ada namanya Bivolan seperti itu. Ini sirup apa ya? Siapa yang mau minum? Obat batuk ya, Pak? Ayo, jangan. Ini vitamin loh untuk tanaman kelapa sawit kita. Nah, seperti Bukan itu. vitamin untuk kita ya Bukan ternyata. untuk manusia, ini untuk tanaman. Tanaman Seperti juga itu. pakai vitamin ya. Ya. Nah, pemupukannya
penggunakannya itu kita bisa dilakukan 3 cara. Yang pertama itu ditabur berarti pupuknya langsung di tanaman itu. Yang kedua bisa dikocor, jadi pupuknya dicampur air kemudian disiram. Yang ketiga bisa disemprot seperti itu ya. Semua itu berbeda-beda dosisnya seperti itu. Nah, siapa yang tidur ini ya? Siapa namanya nih ya? Nah, nanti diinget-inget ya, nggak dapat apa? Es krim. Nah, nanti kalau diulangi lagi nanti nggak dapat es krim ya. Oh, harus mendengar kan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga kita melakukan pengendalian hama dan penyakit. Nah, kalian tahu nggak hama apa? Hama itu apa ya? Binatang yang mengganggu tanah. Nah, hama itu adalah binatang yang mengganggu tanaman yang merusak seperti itu. Nah, untuk pembibitan itu hama itu sangat-sangat bahaya sekali. Karena apa? Karena kalau misalkan merusak tanaman kita jadi rusak seperti itu. Kalian pernah digigit nyamuk enggak? Nah, kalau digigit nyamuk tangannya apa? Bengkak atau enggak? Bentol ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau nyamuk itu bagi kita adalah hama pengganggu seperti itu ya. Nah, untuk pengendalian hama kita menggunakan namanya obat decis seperti ini ya. Nah, ini obatnya. Bukan dentis loh ya. Bukan decis ya, decis. Nah, seperti itu. Ini adalah obat untuk hama. Obat untuk apa itu? Hama ini dicampur dengan air kemudian kita semprotkan seperti itu. Nah, untuk penyemprotan dan dosisnya itu berbeda-beda tergantung usia pada tanaman kelapa sawit kita seperti itu. Yang kedua bisa menggunakan matador ya. Nah, ini juga sama. Matador ini juga untuk mengatasi hama seperti itu. Nah, jadi ada 2 ya. Apa namanya anak-anak? Namanya apa? Dentis. Siapa namanya? Nah, nama Bukan dentis. Dentis. matador ya. Nah, ini untuk pengendalian hamanya. Kemudian penyakit. Nah, penyakit itu misalkan kalian pernah panu. Nah, ada yang panu nggak di sini? Coba. Gatel-gatel. Nah, gatel kenapa? Banyak sekali. Nah, gatal-gatal itu biasa dikarenakan adanya bakteri, kuman seperti itu. Nah, kalau tanaman kelapa sawit itu ada penyakit biasanya namanya bercak daun. Nah, Contohnya ini ya. nah ya, bercak daun seperti ini, hitam seperti itu. Kalau berbahaya dia, kalau tidak kita kendalikan dia akan menyebar seluruh tanaman kelapa sawit kita seperti itu. Bukan, itu karena bercak daun penyakit. Nah, obat yang kita gunakan itu adalah menggunakan pertama amistatok ya. Nah, ada empat obatnya. Amis star ya. Amis star top. Nah, Angel tenan jenenge. Anggap saja kita tahu. Tahu lah. Pokoknya itulah. kemudian yang kedua menggunakan skor itu bisa juga. Yang ketiga bisa menggunakan antrakol. Tak kira itu tadi kacang kulit. Bukan, ini adalah obat. Kira bibit jagung ya. Nah, yang selanjutnya adalah ditin. Nah, Coba kayak enak dimakan ya. Nah ini kayak kacang kulit loh. jadi untuk pengendalian penyakit itu bisa menggunakan 4 ini ya. Nah, mungkin bisa merek yang lain bisa.
ini mana yang ada gitu aja lah. Dapat Ya apa aja? Ya apa? jadi apa tuh Oma? Diracik jadi sirup. Minggu tambah gawe teh sak sendok. Jangan salah Bu Guru ya, kalau Bu Guru bisa menggunakan ini untuk cabe bisa. Pak, aku ya punya Pak loh. Cabe terus bunga bisa juga. Biasanya bunga itu karena bukan kalau ulat tadi ini ya Bu ya, matador sama sipit. Nah kalau ulat ini biasanya karena pupusnya busuk atau daunnya busuk. Oh, sing Kita nggak tahu. men kalau. Nah itu karena dia terjadi adanya bakteri. Nah, bakteri itu obatnya gampang ini. Kalau secara pertanian namanya Yang pendek wae ya, Dek. Yang pendek kursi yang pendek. Ucapkan sama-sama 1 2 3. fungisida. Apa? Fungisida. Kalau obat hama itu namanya insektisida. Apa? Insektisida. Itu ya. Iya. Nah, kemudian yang keempat adalah pengendalian gulma. Gulma itu rumput. Gulma itu bukan makanan. Bener kan nanti makan gulma nanti. Nah, mau makan gulma nggak kalian? Mau makan gulma atau es Gulma itu krim? singkatan dari gula manis. Nah, nanti kita ini ya makan es krim bareng-bareng kalau sudah selesai. Nggak boleh kayak gitu gitu, ya. nanti Makanya biar diminum selesai dulu. Sebentar gitu. Nah, untuk pengendalian gulma itu biasa kita menggunakan Roundup. Nah, ini Ada nggak di rumahnya seperti itu? ada nggak? Ayo. Nah, Oh, beruntung. kalau orang tuanya petani itu pasti ada Roundup atau Gramoxone. Gramoxone tidak ada. Apa? Gramason. Gramoxone. Ini kan gramason. Bukan gramason toh, Pak? Gramoxone. Baca Gramoxone. Nak wong ini kan ngomong lah gramason. Nah, mau Jawa. Ngambene mau Jawa. Baca, Bu. Seharusnya X-nya ada dibaca itu. Gramoxone. Kan ada ini kan bacanya Roundup itu karena secara bahasa Inggris itu. Nah, kalau kita ya mungkin Roundup gitu kan. Soalnya ngambene itu Jawa. Ya, Lidahnya itu lidah orang Jawa. ya betul. Nah, kemudian dalam nanam bibit anak-anak, halo. Siapa yang mau es krim? Ayo. Nah, dengerin dulu ya. Bentar lagi Bentar selesai. lagi selesai ini, tinggal dikit lagi. Nah, nanti kita kalau sudah selesai, kita makan es krim seperti itu. Es krimnya ada rasa jeruk, ada rasa stroberi, ada rasa coklat, ada rasa anggur. Nah, kalian nanti pilih yang mana? Siapa yang suka anggur? Siapa yang suka jeruk? Oh, nggak bisa. Nggak ada yang rasa sawit. Ini nggak ada yang nolak loh. Oh ya. Tadi kebetulan kita ada stok banyak nanti. Alhamdulillah. Nah, ini ada sedikit lagi ya, tinggal satu bagian lagi. Nah, dalam nanam kelapa sawit itu biasanya ada dua cara. Cara pertama itu biasanya kita kenal one stick. One stick itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah dari tanaman dari polybag besar, kemudian kita langsung nanam seperti itu, ditanam di polybag sekali aja seperti itu. One stick. Ya, ini polybag. Jadi dari bibit langsung ke polybag besar. Nah, yang kedua itu menggunakan double stick atau dua step, dua langkah. Nah, dua langkah itu maksudnya gimana? Kita nanam polybag kecil dulu, kemudian kita pindahkan ke polybag besar seperti itu. Nah, dalam proses perpindahannya itu dalam umur PN itu pre-nursery atau polybag kecil itu biasanya umur 0 bulan nyampe 3 bulan. Laila, Seperti itu. Uju.
Kemudian untuk kolibek besar itu 3 bulan nyampe umur setahun atau yang siap tanam seperti itu. Ini umurnya 1 tahun Bu, seperti itu. Udah siap tanam. Ya. Bibit sawit. Siapa yang mau nanam bibit sawit? Siapa yang mau? Siapa ayahnya yang punya lahan sawit ada nggak? Ada. Ada. Oh. Oh, ada semua ya. Ada semua ya, alhamdulillah. Yang ada yang berangkat kok. Ayahmu punya ladang. Punya Bu, makanya tiap hari ke Iya, kebun sawit. punya. Emang ayahmu punya ladang? Dan nanti, nah ini udah selesai untuk kita belajar tentang kelapa sawitnya. Nah, ayo siapa yang mau es krim lagi tadi? Nggak boleh nih. Nah, nanti kalau kita ada kesempatan bisa nanti kita untuk melakukan transplanting atau perpindahan kolibek kecil ke kolibek besar. Dan nanti tergantung dari ibu gurunya apakah kita ada waktu atau belum. Setelah nanti kita istirahat. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin dari kita dari pendidikan Dua Darah Kelapa Sawit, jika dalam penyampaian hari ini ada yang kurang berkenan, ada yang kurang tepat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya mudah-mudahan kalian bisa memahami, bisa mengerti, bisa belajar tentang kelapa sawit, tentang pekerjaan orang tua kalian seperti itu. Di sini ada nggak orang tuanya yang panen sawit? Oh, panen sawit semua tuh. Kalian ada yang pernah ikut ke ladang nggak? Oh, yang benar ikut. Nah, nanti kalian cuma main-main saja nggak di sana? Mancing. Seperti itu. Nah, mungkin dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih.